Selamat pagi, selamat datang di channel Abia LCR. Hari ini kita ingin mendiskusikan dan menginformasikan kepada Anda semua yang ingin kerja ke kapal pesiar. Kenapa? Banyak orang yang bertanya, bagaimana sih kerja di kapal pesiar itu? Hari ini kita kedatangan dari Yayasan Agu Bina Bangsa, Mr. Agung. Halo. Oke, kita nggak akan banyak macam-macam yang kita akan tanyakan, tetapi pastinya akan lebih spesifik. Informasi ini akan penting buat Anda untuk menjadi acuan Anda jika Anda ingin bagaimana bekerja di kapal pesiar. Khususnya para orang tua yang kebanyakan tidak tahu bagaimana mengirimkan anaknya untuk kerja di luar negeri. Oke, Pak Agung, pertanyaan dari saya untuk di awal-awal ini. Sebenarnya kapal pesiar itu apa sih? Kapal pesiar. Baik, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi saudara semua. Kapal pesiar adalah suatu bangunan atau floating hotel yang memang bergerak gitu. Jadinya sama seperti hotel bintang 4 bintang 5 mobile. Jadi banyak orang berpikiran kapal pesiar, wah, cenderung di laut terus 5-3 hari. Ya enggak, itu salah. Jadi pesiar itu seperti sarana transportasi darat juga, cuma memang di laut. Setiap hari itu berbeda-beda negara seperti itu. Jadinya nggak usah khawatir. Jadi kapal pesiar itu sebenarnya lebih ke bidang apa sih dia? Pesiar itu dibagi menjadi dua bidang. Ada bidang perhotelan dan bidang buat juga officer seperti deck and engineering seperti itu. Oh, jadi kalau antara hotel sama deck officer itu dua hal yang berbeda ya? Terus tenang. Jadi banyak juga dari orang bertanya, Pak, saya dari sekolah pelayaran, itu sebenarnya larinya kemana, Pak? Kalau sekolah pelayaran itu cenderung ke formal, itu biasanya ke chief of officer maupun deck engineering seperti itu. Oh, jadi memang fokus di decknya ya? Ya. Terus bagaimana dengan hotel? Berarti kalau hotel berarti lulusan perhotelan dong ya? Jelas, lulusan perhotelan. Oke. Sebenarnya kapal pesiar itu perusahaannya apa aja sih, Pak Agung? Ini posisinya di luar negeri ya? Ya, so far sih kita Indonesia belum memiliki pesiar ya, jadi cenderung itu di Eropa. Ya, adapun memang Asia seperti Genting Cruise itu punya Malaysia. Dan memang banyak perusahaan-perusahaan sudah baik dan bagus yang memang tersebar di seluruh dunia. Ada yang Costa, ada juga di AIDA, ada juga Holland America Line, Royal Caribbean Cruise Line, dan banyak segala macam. Oke, jadi Tuh. perusahaan itu ada Holland American Line, Ya. ada Royal, Ya. ada Costa, ada Ya. AIDA, Tuh. dan beberapa perusahaan lainnya. Itu semuanya ada di luar negeri ya? Ya, jelas. Jadi sebenarnya kita kerja di luar negeri nih. Yeah, of course. Jadi bukan di dalam negeri ya. Betul. Oke, jadi ini kan kapal pesiar ini kan membutuhkan karyawan, berarti ada deck dan ada juga hotel. Sebenarnya kapal pesiar ini kan setahu saya kan nggak boleh ya dari Amerika tuh langsung buka open, harusnya setahu saya, tapi nggak tahu juga ya. Iya. Berarti mereka pastinya menunjuk perusahaan di Indonesia nggak sih sebenarnya? Iya, pada basically sih sebetulnya kita bisa juga direct ya. Cuma memang di sini banyak orang Indonesia yang sulit untuk bisa melakukan semua persyaratannya. Jadi ada representative office yang memang ditunjuk langsung oleh perusahaan ke suatu perusahaan di Indonesia. Dan memang lebih alangkah baiknya melalui perusahaan Indonesia. Jadi semua segala sesuatu akan dibantu dari pertama kali pemasukan hingga risknya atau musuh-musuh lainnya juga akan menjadi perusahaan begitu. Oke. Ya. Contoh-contoh perusahaannya apa aja sih Pak Agung yang ada di Jakarta sebenarnya yang akan bisa Ya. menerima si calon pekerja ini? Perusahaan so far ada beberapa ya, yang saya sebutkan adalah yang memang sudah berkiprah sudah lama di dunia industri pariwisata maupun di perhotelan khususnya berkapal pesiar. Ada PT Alpamas SI itu di Jakarta, ada PT SBI atau SBI yang sudah kita tahu, Oke. ada juga PT Samudra dan juga ada PT Ebu, ada juga PT yang PT Ratu pun ya, mereka pun juga merekrut kapal pesiar. Jadi saran saya PT tersebutlah yang memang so far komunikatornya dan sudah teruji dalam segi rekrutmen seperti itu. Banyak orang bertanya, Pak, Ya. sebenarnya syaratnya apa aja sih Pak? Ini kan tiap perusahaan pasti, Ya. apakah semua perusahaan itu punya kriteria yang sama syaratnya, atau dia ada beda-beda? Contohnya untuk Royal Caribbean. Ya, pada basically semua tuh sama standar, hanya yang membedakan setiap perusahaan melihat dari segi experience atau pengalaman. Ya, banyak berpikir pesiar itu sulit, tidak. Simpelnya adalah dilihat dari tinggi, ya. Kedua juga dari perform kita. Ya, so far kalau perhotelan yang kita tahu adalah grooming ya.
Yang ketiga adalah pengalaman pada basically. Jadi ada yang perusahaan itu menerima pengalaman at least 6 bulan magang. Itu perusahaan apa tuh yang minimal 6 bulan? Gitu. Jadi untuk saat ini ada strategi-strategi gitu sendiri ya. Memang perusahaan itu memiliki atau mengajukan kriteria. So far kalau yang memang hanya 6 bulan itu ada di PT Alfamart Sasai. Adapun juga PT SBI pun bisa untuk buat 6 bulan gitu. Oke. Jadi, itu yang memang perusahaan yang masih Mau menerima 6 bulan. 6 bulan. Pengalaman di hotel. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya itu adalah kategori yang at least pengalaman 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun di hotel itu di luar dari on-job training. Sebagai contoh, seorang siswa sudah melakukan on-job training 6 bulan, lalu plus 1 tahun itu memiliki pengalaman di hotel bintang 4 maupun bintang 5. Gitu. Oh, jadi tidak semua hotel juga semua kapal perusahaan itu menerima pengalaman 6 bulan ya. Ada Ya, juga. ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya proses syarat-syarat orang mau bisa bekerja di kapal pesiar? Syaratnya yang paling dasarnya dulu apa, Pak Agung? Pada dasarnya ya pasti kriteria kapal itu khususnya buat hotel sih dari grooming performance ya. Kalau saya tidak cenderung untuk tinggi. Kalau tinggi ya yang kita tahu itu sudah diskriminasi. At least groomingnya baik dan yang paling terpenting adalah bahasa Inggris gitu. Bagaimana dengan pengalaman? Pengalaman Dari mana mereka harus dapat? ya yang tadi kita sudah tahu bahwasanya ada yang pengalaman 6 bulan itu at least bintang 6 atau bintang 5 atau bintang 4 minimum paling terkecil. Itu apa tuh? Itu On-job training berarti? on-job training. On-job gitu. training ya. Kalau yang berarti kalau setelah itu mereka harus cari apa lagi tuh biar dapat setahun, kan ada juga yang 1 tahun tuh. Iya. Nah, disarankan bagi siswa-siswi maupun kandidat atau calon pelaut yang memang setelah melakukan on-job training 6 bulan dan ingin mencoba apply ke kapal seperti CTI, ya itu ada kapal Carnival maupun Royal Caribbean bekerja di darat dahulu ya, entah dari worker maupun casual at least 1 tahun lamanya seperti itu. Oh, Ya. menarik ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang Ya. ingin mengirim anaknya ke kapal pesiar, kenapa sih harus ke kapal pesiar? Kita akan diskusikan selain. Tapi prinsipnya adalah perusahaan ini banyak di luar negeri gitu, Pak Agung ya. Ada Royal dan Costa yang tentu saja semua mempunyai persyaratan. Ya. Persyaratannya ini saya memperjelas saja bahwa ada yang 6 bulan dan yang Ya. 1 tahun pengalamannya. Ya. Kedua harus bisa bahasa Inggris ya, Pak Agung. Ya, betul. Dan Nah. sebagai tambahan nih untuk budget maupun permintaan itu di luar negeri sungguh signifikan ya. Sangat banyak ya. Banyak, mereka tuh ribuan karyawan tuh butuh. Hanya memang tidak kekurangan informasi maupun kurang ketertarikannya, jadinya sulit untuk di Indonesia seperti itu kali ini. Ini cukup menarik karena kan kita akan coba berkembang dulu sebelum kita masuk ke subjek yang lainnya. Tapi pertanyaan selanjutnya saya adalah ketika mereka sudah ada melamar, sudah punya pengalaman, ada hal-hal lain yang mereka harus siapkan setelah mereka lolos atau sebelum mereka interview, Pak Agung? Contohnya apa gitu? Di sini saya akan sedikit mengasih pencerahan ya, bahwasanya pesiar itu sama seperti pramugara-pramugari yang memiliki salah satu banyak persyaratan. Jadi kebanyakan penafsiran orang itu pelaut atau pesiar itu simple, yang penting punya otot, punya mental. Jadi tidak, persyaratan sungguh banyak ya. Nanti kita akan jelaskan lagi kembali seperti apa persyaratan seperti itu. Jadi kalau untuk itulah jadi buat bapak-bapak ibu yang ingin mengirimkan anak-anaknya untuk kerja di luar negeri, pastinya persyaratan ini harus dipenuhi dulu sebelum mereka melamar, karena sebenarnya lowongan ini banyak sekali di luar negeri ya, di kapal pesiar ini banyak sekali. Dan yang menariknya adalah saking banyaknya harusnya banyak terserap juga, tapi masalahnya rupanya banyak ya, Pak Agung ya, masalah-masalah yang timbul di lapangan, dan masalah-masalah ini harus segera kita juga selesaikan. Contohnya masalah yang paling utama apa mungkin, Pak Agung? Bahasa Inggris. Nah, jadi kebanyakan siswa kita ini masyarakat Indonesia ini tidak terlalu suka belajar bahasa Inggris. Jadi padahal kalau mereka belajar bahasa Inggris, kemungkinan mereka diterimanya sangat besar sekali ya. Kalau pengalaman kan berarti dia harus minimal 6 bulan, dia berarti harus sekolah dulu atau dia pernah kerja di hotel ataupun. Tapi pertanyaan saya yang paling penting buat para orang tua, kenapa anak saya atau adik-adik kita harus kerja di kapal pesiar? Ini pertanyaan menarik bukan? Kalau dari kacamata saya dan bidang rekrutmen pun juga rekan-rekan lain di bidang HRD, bahwasanya untuk serapan
tenaga kerja industri maupun ke perhotelan, pabrik itu sangat sulit ya. Itu sekian presentasinya juga penyerapan sangat sulit, dan ditambah juga memang untuk seorang orang yang ingin memang berkarir di dunia pariwisata, tourism, itu lebih baik ke luar negeri dahulu, karena untuk menambah ilmu, mental, dan juga lumayan juga kan penghasilannya pun bentuk dolar. Setelah 2-3 tahun, which is ya mereka bisa langsung bersaing dengan senior-senior lainnya yang ada di darat seperti itu. Jadi penting sekali buat anak-anak muda yang memang khususnya fresh graduated untuk mencari ilmu di luar negeri, yang khususnya ya di kapal pesiar. Memang kapal pesiar itu cenderung TKI kalau di Indonesia tadi. Hanya masih skupnya nih, masih banyak yang melihat, aduh TKI ini cenderung pekerja keras, berarti no. Kalau di kelas itu seperti profesional gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat pramugari ya yang memang pakai jas tapi segala macam. Itu TKI juga ya. TKI juga, endingnya kan ya sebagai tenaga migran sekarang kalau tenaga migran. Jadi pesiar ini belum booming sekali di Indonesia. Mungkin kedepannya akan booming dan akan melihat bahwasanya kesempatan berkarir maupun mencari uang atau modal itu sangat penting di kapal pesiar. Seperti itu. Untuk banyak nih yang nanya Pak Agung, Ya. gajinya gimana sih sebenarnya? Ya, perihal gaji ya jelas ya. Di sini ada dua mata uang sih ya. Ya memang paling banyak adalah dolar gitu. Jadi kalau dibanding-bandingkan dengan UMR itu sangat jauh Pak Dedi ya. Sekarang begini, UMR itu rata-rata di Jawa Barat taruhlah 2,2 sampai paling tertinggi 3,4. Ya, kalau di kapal pesiar rata-rata itu 350 sampai 700 dolar Amerika. Oke, kalau sekarang anggaplah 15.000 tinggal kali aja tuh ya. Wah, kali aja itu sudah cukup di saat umur produktif, sudah bisa menghasilkan seperti itu. Itu bersih. Itu hanya basic saja, ya basic saja. Adapun fasilitas itu semua ditanggung, dari akomodasi, dari kesehatan maupun dari segi makan pun semua sudah ditanggung. Berapa kali itu Pak Agung? Bisa sampai berapa kali makan? Jadi full gratis semua nih ya? Ya, fasilitasnya. betul. Jadi sebetulnya sih pesiar itu kita seperti home ya, di mana karyawan itu tidur dan aktivitas di dalam kapal. Jadi kapanpun si karyawan atau maupun pekerja ini bisa makan sebisa mungkin gratis ya? Gratis gitu, dan sangat berbeda dengan Indonesia, komposisinya luar biasa. Jadi dengan gaji segitu artinya bersih ya. Betul. Basicnya bersih. Jadi Betul. kalau di Indonesia tuh gaji 5 juta, 6 juta itu dia harus bayar kos-kosan, bayar transport, Betul. dan lain-lainnya, bayar bikin kopi aja dia harus bayar. Iya. Kalau di kapal besiar itu uang segitu bersih ya. Iya, Jadi benar-benar nggak ngeluarin, paling uang keluar buat jajan saja berarti ya. Ya, buat jajan saja. Jadi jangan khawatir untuk orang tua juga pun di sana semua sudah difasilitasi ya. Adapun tambahan-tambahan uang itu ada gitu. Cuman yang terpenting adalah mereka dibayar, semua fasilitas ditanggung, dari tiket pun dan dijamin untuk seluruh kesehatannya. Wow. Itu Luar biasa bukan? ya. Jadi bayangkan kalau kita nggak usah muluk-muluk ngomongin gaji besar gitu Pak Agung ya. Anggaplah gajinya sekitar 7 juta gitu ya bersihnya. 7 juta bersih artinya dia si kru ini karyawan ini dia bisa ngirim ke rumah dengan hampir separuh atau lebih. Gimana kalau dia pengen ngirim semua bisa juga kan? Itu artinya bahwa sebenarnya kalau dihitung-hitung gajinya lebih dari 7 juta dong Pak Agung. Kalau dilogikakan dia makannya harus bayar sendiri dan semuanya bayar sendiri, berarti bisa sampai lebih dari 10-15 juta sebenarnya logika gaji. Tapi karena sudah dipotong mungkin jadi gaji bersihnya segitu karena sisanya sudah dibayar macam-macam buat makan dan itu sudah dihitung sama perusahaan. Betul. Jadi lalu pertanyaan kemudian jam kerja Pak Agung. Jam kerja. Baik, di kapal yang tadi saya sudah bilang sebelumnya seperti di rumah. Jadi mereka itu memiliki waktu jam itu fleksibel ya. Standar di Indonesia kan 8 jam. Adapun di kapal pun kurang lebih 10 jam dan itu sudah di breakdown dengan istirahat dan yang lain-lain. Toh nggak perlu butuh angkot, motor ya. Di mana tempat tidur itu dengan aktivitas kerja sangat dekat. Jadi bisa dibilang kalau jam kerja itu sangat fleksibel dan itu standar dengan tenaga kerja internasional. Jadi hilangkan nih banyak pikiran-pikiran asumsi dari orang tua, mungkin anak saya bakal capek atau di-push. No, salah. Jadi semua itu sudah diatur dan itu sudah dilindungi oleh ISO maupun ILO yang ada internasional seperti itu.
Jadi mereka rata-rata kerja Ya. 10 jam mungkin Ya. sampai 12 jam per Ya. hari Pak Agung ya. Itu. Biasanya terus itu di laut terus atau gimana Pak Agung itu kapal pesiar sebenarnya? Ya, ya tadi kita dari awal ya bahwasanya pesiar itu seperti alat transportasi biasanya, ya kan. Jadi day by day itu transit hari demi hari. Contohnya hari ini misalnya hari Senin kita ada di Port Milan, lalu sore hari kita berangkat sailing atau keliling berlayar, Selasanya sudah ada di Barcelona. Oh iya. Lanjut Rabunya juga mungkin sudah di France, Marseille. Loh, kalau itu kapan di laut ya kalau dia tiap hari di port begitu? Di lautnya hanya sebagai transportasi saja, tujuan gitu. Adapun memang terkadang di laut 2 hari, itu pun Oh cuma 2 hari ya? ya 2 hari. Contohnya misalnya dari Itali mau ke Turki, itu 2 hari perjalanan, dan itu bisa kita nikmati gitu loh. Jadi kalau dibandingin kapal kargo berapa lama tuh di laut Pak Agung? Ya, jadi begini, sebetulnya pesiar itu maupun kargo kan ada kapasitas speednya. Iya. Kalau lama tidaknya hari itu tergantung dari captain maupun perusahaan. Jadi seperti ini contohnya, ada memang passenger atau tamu dia ingin berobat. Berobat dalam arti berjemur di tengah laut yang menghirup detox atau O2 yang sangat bersih. Maka dari itu dari passenger biasanya 2 hari itu di laut dimanfaatkan untuk kesehatan. Ada juga yang cuma sehari loh. Gitu. Jadi 2, 5, 3 itu hanya settingan perusahaan di mana si tamu maupun karyawan bisa menikmati keadaan dalam laut seperti apa. Maksud saya kalau kargo kan bisa perjalanan bisa 1 iya. bulan di laut ya. Jadi di darat itu enggak sama sekali. Jadi memang Iya. mereka kalau kargo itu kan kejar target biar Iya. barang sampai. Jadi Iya. 1 bulan itu bisa di laut terus ya. Iya. Oh, sangat membosankan sekali. Betul. Jadi sebenarnya setiap hari itu kru-kru itu jalan-jalan ya kalau pas. Jalan. Jadi makanya sebutnya pesiar itu orang bilang traveling Ya. luar negeri, salah satu enaknya kerja di luar ada jalan-jalan karena dia punya kesempatan untuk turun setiap harinya. Betul. Melihat kota-kota. Mm-mm. Oke, itu sangat menarik sekali. Kemudian jam kerjanya sudah bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sudah tahu Ya. jam kerjanya nggak kayak orang bilang cuman mungkin pertanyaan selanjutnya berapa lama nih kontraknya? Baik, kalau sering berjalannya waktu ya, sekarang ketat gitu. Jadi dari peraturan ILO maupun ISO itu minimum ada yang 6 bulan, 6 maksimum bulan. ada 10 bulan. Oh, jadi ada yang minimum kontrak Ya. tuh 6 bulan. Jadi straight gitu ya, nggak pulang-pulang ya. Jadi straight. gitu. Ada yang 9 bulan baru Ya. dia pulang. Iya. Jadi 9 bulan 6 sampai 9 bulan kontrak ya. Ya, jadi kalau buat hitung-hitung liburan itu kan ada perhitungan tersendiri dari segi SDM-nya ya. Ada yang 6 bulan kontrak itu memang tidak ada lepas libur maupun extra hour saja. Nah, akumulatif hitungan 6 bulan ini akan dibayar liburan vakansi. Jadi setelah 6 bulan beres, dia liburan ini karyawan dikasih waktu tuh 2 bulan. Nyebutnya pulang atau liburan gitu. Liburan. Sebenarnya. Jadi kalau pulang ke Indonesia tuh bukan pulang tapi liburan. Liburan. Jadi rumahnya di kapal sebenarnya. Kapal. Jadi bukan pulang ya, liburan. Tapi Betul. prinsipnya bahwa selama 6 atau 9 bulan Ya. karyawan itu di rumah dibayar nggak Pak Agung? Di rumah so far sih tidak lah ya. Itu kan Tidak ya. itu salah satu liburan memang haknya karyawan dan memang tidak bekerja. Hanya di saat liburan itu sudah digaranti akan naik kembali ke kapal tersebut. Oh, oke. Itu. Jadi enggak ada yang berpikiran setelah beres 6 bulan nanti ngelamar lagi atau nganggur lagi, enggak. Jadi enggak. sebelum turun liburan mereka sudah kelihatan nih akan gabung lagi kapan. Contohnya misalnya Agustus dia liburan turun di Indonesia. Betul. Oktober tuh sudah terlihat tanggalnya, jamnya itu negara mana akan berangkat kembali gitu loh. Jadi sudah terjamin. Jadi menarik. Jadi itu sebenarnya hampir disebutnya kayak permanen job ya Pak Agung ya, bukan kayak kontrak ya. Jadi karena kalau lihat dari kesinambungan, jadi setiap dia pulang tuh jadwal kerjanya sudah ada terus ya. Ya. Ini bisa sampai berapa lama mereka bisa kerja sebenarnya Pak? Ya, memang ada dua sudut pandang. Dibilang permanen kalau dalam segi bahasa atau perusahaan Indonesia sih tidak ya. Tidak. Hanya ini kontrak yang berkelanjutan, berkontinuitas ya. Jadi ada pula yang memang sampai umur 40 tahun pun masih on board gitu. Masih kerja ya? Masih. 40 sampai 50 mungkin kali ya Pak Agung ya. Jadi Sampai ya di mana mereka masih fit, ya kenapa tidak? Terus aja on board. Jadi kontrak berkelanjutan. Jadi jangan khawatir takut di PHK maupun apa, tidak. Selama dia kerja benar nggak akan ada nggak PHK. ada. Selama memang kerja baik tidak ada masalah dan fit ya, atau fisiknya bagus terjaga setiap tahunnya, ya terus lanjut gitu. Wow, kalau apalagi apa namanya ya? Jadi buat para orang tua dan adik-adik baik, ini ada sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa karena kebanyakan di Indonesia rata-rata sistemnya kontrak setahun 2 tahun, habis itu Anda bisa diperpanjang
atau selesai perpanjang habis itu Iya. Anda harus cari lagi. Pusing nggak? Jadi nggak ada yang mungkin hari ini kita bilang cari kerja pekerjaan yang benar-benar permanen itu sulit sekali. Memang kapal pesiar tidak permanen kalau bahasanya, tetapi kesinambungan Iya. bahwa kerja ini terus sampai Anda mau semampunya Anda kerja, ini luar biasa. Jaminan kerja dan penghasilan ini membuat kita merasa aman, paling begitu kalau Jadi kita. jangan khawatir deh, nggak usah ragu-ragu lagi. Memang kalau orang tua yakin anaknya bisa belayar dan bisa setidaknya dapat merubah perekonomian keluarga, langsung aja gitu. Karena jangan khawatir, semua sudah ada undang-undangnya dan pemerintah pun sebetulnya sudah menggongkan ya, dalam arti G2G itu termasuk kapal pesiar juga. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sangat menarik sekali. Iya. Ini jenis satu Iya. pekerjaan yang memang kalian harus tahu secara detail. Jangan sampai nanti ada ada bahasa susah kerja di luar negeri. Kalau betul. mungkin menurut versinya Pak Agung, kerja di Iya. kapal pesiar harusnya lebih mudah sekarang ya Betul. dibanding Pak Agung. Ada dokumen-dokumen nggak yang dibutuhkan untuk kerja di kapal pesiar ini? Ya, dokumen-dokumen sih pada dasarnya memang harus dilengkapi ya, itu standar kita untuk berlayar. Jadi kayak orang mau naik mobil, Betul. dia harus punya SIM dan STNK Ya, gitu ya. gitu. Jadi banyak orang bertanya gini Pak Agung, Pak kapan saya kerjanya? Ya. Nah, itu kan pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Jadi Ya. menjawabnya itu biasanya pertanyaan ini kan harusnya mereka pahami bahwa sebelum mereka kerja on board Ya. itu ada dokumen yang harus diselesaikan. Ya, gini, pada simpelnya gini, kalau memang sudah niat ya, lebih alangkah baiknya mengumpulkan dokumen dahulu. Mengumpulkan dokumen betul, dulu ya. Saya akan menjelaskan sedikit apa sih kira-kira dokumen yang memang harus ada ya. Pada dasarnya memang setiap perusahaan berbeda-beda dalam minta dokumen. Cuman saya akan mengulas kira-kira yang penting itu apa aja. Oke. Pertama, kita ada paspor. Paspor Paspor itu ya. penting dong. Ya. Ya, mau keluar negeri pun harus punya paspor. Kedua, kita juga harus punya paspor pelaut juga. Gitu, ada disebutnya dua? BST. BST. Itu paspor pelaut kita Ya, nyebutnya atau bisa simpen buku. Apa sih singkatannya BST? Basic Safety Training juga. Basic Safety Training. Ya, itu buat legal juga. Dalam arti BST ini seperti dokumen yang harus dimiliki oleh semua pelaut. Oke. BST itu penting ya. Ya, kita bisa ambil di Pertamina maupun di BPNDTK dan segala macamnya. Itu murah kok. Banyak perusahaannya ya. Banyak sekali perusahaan. gitu. Lalu setelah BST beres, kita buat buku pelaut atau basic Seaman Books ya. Seaman Book, Seaman buku Books, pelaut ya. buku pelaut gitu. Adapun lagi tambahan dari ILO ada namanya CCM, Credit Crisis Management ya. Jadi di mana kita diajarkan cara-cara di saat lagi chaos di kapal, bagaimana cara menghindarinya segala macamnya. Gitu. Nah, ini basic 4 yang harus dimiliki dahulu. Adapun tambahannya ada seperti sudah seperti AFF ya atau helipad atau segala itu hanya tambahan-tambahan saja sih. Kalau sebetulnya. medical termasuk? Iya termasuk. Nah itu medical sebagai persyaratan ya sebetulnya. Persyaratan juga sama medical. kayak kita masuk perusahaan ya pasti medical dahulu. Visa bagaimana visa? Visa itu nanti akan diproses setelah dimana kita sudah membereskan semua. Visa akan nanti diarahkan oleh perusahaan sih seperti itu. Oke, jadi buat adik-adik dan para orang tua, Ya. jadi proses dokumen ini setelah prinsipnya kalau lebih baik menurut Pak Agung adalah disiapkan dulu di Iya. awal sebelum Anda memang mau melamar. Iya. Kalaupun tidak mungkin apa dulu gitu Pak Agung ya, Iya. mungkin paspor dulu ya. Jadi Mas. proses setelah Anda lolos interview itu Anda harus ngumpulin dulu dokumennya. Dokumen itu Iya. adalah tadi yang disebutkan paspor, BST, buku Iya. pelaut. Iya. Dan setelah sampai akhirnya ke visa, baru kemudian Anda akan dijadwalkan keberangkatan. Ya, Begitu Pak Agung. ini sih poinnya ibu-ibu ya, biar paham nih Bapak di rumah mungkin ada yang belum paham kira-kira seperti apa sih namanya alur-alurnya gitu. Betul, alurnya. Saya akan menyarankan secara simpel kembali. Pertama memang kalau sudah memiliki persyaratan, mereka tuh ke agensi untuk interview. Ya. Interview ini memang 1 bulan namanya, dalam arti prosesnya 1 bulan karena ada interview dengan agent, ada interview dengan juga user langsung dari pihak perusahaan pusatnya. Oke. Lalu kedua itu kita ada namanya ada seperti pendidikan, ada di karantina, segala macam. Karantina juga ya. Betul, ada medical dan yang lainnya itu di bulan kedua. Bulan ketiga ini ya memang terakhir atau finalis ya, kita di final ini melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap dan juga di situ ada briefing dan menunggu schedule, which is 3 bulan lamanya itu proses untuk buat on board. Minimal itu. Minimum sekali gitu. Banyak juga yang nanya, berapa lama Pak saya sampai kerja? Itu udah minimum 3 bulan semenjak dia Ya. beres dokumen. Iya, jadi kalau untuk berapa lama range yang paling minim itu 3 bulan namanya, paling maksimum 6 bulan namanya kita menunggu sekali sampai turun. Oke, jadi mereka bisa. Jadi ini kapalnya ada di mana sih Pak Agung sebenarnya rata-rata? Ya, Jadi kita join di
di Indonesia di Tanjung Priok atau kita naik apa kita nih ke luar Iya. negerinya? Memang pesiar kan notabene semua di Eropa, Amerika maupun Oh, ada di luar ya, di Asia, Amerika, di Eropa ya. sedikit Berarti saja. kita Terbang gitu. Nanti Oh. contohnya begini, misalnya saya ingin berlayar minggu depan hari Senin. Nah, kapal saya yang akan saya tempat bekerja itu ada di Milan atau di Roma. Berarti saya harus ke Roma gitu. Wow, terbang ke Roma. Roma, jelas kita harus menampilkan kapal. Nggak mungkin masuk ke Indonesia karena nggak muat. Kapal nggak semua Iya. dermaga kita bisa. Betul. Dan lagi juga kejauhan ya kalau jemput satu orang ya. Ya, setuju. Jadi, Nah, pertanyaan selanjutnya. Ya. Itu tiket pesawat siapa yang bayarin, Pak Agung? Kayak, masalahnya setahu kita tiket pesawat itu luar biasa mahal loh, Pak Agung. Apalagi Ya. ke Amerika ya. Ya, disinilah memang masih belum merata apa bisa dibilang fasilitas itu berbeda-beda ya. Ada perusahaan memang tiket itu dibayarkan langsung oleh perusahaan, Oke. ada pun juga memang kita bayar sendiri tiketnya di kotak awal saja sejatinya. Ah. Kotak kedua ya kita sudah dibayarkan oleh perusahaan. Jadi ada perusahaan yang kita harus bayar dulu, Ya. ada juga perusahaan yang sudah dibayarin sama Ya. perusahaan tiket Ya, pesawatnya. Cuma jangan takut, andai kan kita harus bayar dahulu, semua sudah garansi kok. Oh, sudah Andai kan garansi. ada apa-apa ya kita bisa reimburse segala macam. Jadi beda-beda ya, beda-beda perusahaan fasilitasnya. Cuman yang sudah kita pahami bahwasanya kalau kita bayar tiket di awal itu biasanya komitmen kedepannya itu lebih baik dibandingin yang gratis. Oke. Gitu. Ya, fasilitasnya lebih Ya, baik. Jadi betul. kalau bayar tiket pesawat kalau dihitung-hitung sebenarnya lebih secara mungkin gaji Ya. itu lebih besar, mungkin Ya. fasilitas lebih baik. Ya. Karena perusahaan merasa sudah karena kita mungkin bayar tiket dan segala Ya. macam sendiri. Ya, karena juga perusahaan pun memiliki kriteria ya. Ada perusahaan yang baik, bagus, ada yang menengah, ya, ada Oke. yang luar biasa gitu. Jadi 3 perusahaan ini berbeda-beda sejatinya. Jadi Seperti- pinter-pinternya aja kita memilih ya Betul, berarti. kita memilih. Kita mau perusahaan yang besar ya otomatis kita harus berkorban dahulu sejatinya gitu. Oke guys, ini kan Pak Agung ini kebetulan Ya. ketua dari Yayasan Agung Ya. Bangsa dan kebetulan juga beliau memiliki sebuah lembaga pendidikan yang mendidik siswa-siswanya untuk nanti salurkan kerjanya ke Ya. Timur Tengah dan Ya. di kapal pesiar. Nah, Pak Agung kan salah satunya tadi adalah syaratnya 6 bulan pengalaman on job training. Berarti dia harus sekolah ya Pak Agung ya. Ya, Jadi siswa-siswa yang hari ini nggak punya pengalaman Ya. hotel, berarti memang dia harus sekolah dulu. ya, Dan salah satunya tempat pendidikan yang hari ini menjadi ada di Agung Bina Bangsa ya. ya, betul. Oke, bagaimana Pak Agung? Bisa jelasin nggak proses bagaimana Ya. siswa-siswa calon-calon siswa ini yang ingin kerja di kapal melewati Yayasan Agung Bina Bangsa? Di sini sih sebetulnya bukan dari yayasan kita aja ya, dari saya aja sendiri. Banyak kok Banyak sekolah. lembaga lainnya yang memang bisa menyanggupi dan mendidik untuk Di bisa sekolah di tiap daerah ada ya. Ya, tiap daerah ada. Jadi Jadi nggak usah perlu jauh-jauh juga ya, sebenarnya. perlu gitu. Jadi, Coba cari yang terbaik yang saja. terdekat dan terbaik. Ya, yang legal sudah jelas segala macam. Memang penting tidak penting pendidikan harus diambil sejatinya. Betul. Untuk buat ilmu bekal-bekal yang bakal nanti akan diterapkan di kapal pesiar. Jadi ada bermacam-macam nih, ada yang pendidikan 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada juga yang Sampai setahun maupun 3 3 tahun, tahun ya? gitu Oh, loh. Ada, gitu. ada juga. Jadi Macam-macam ya. macam-macam jenisnya. Ambillah paling shortcut, paling tercepat yang memang bagus di bawah LPK-nya yang bisa mengajarkan bahasa Inggris intinya. Gitu. Intinya bahasa Inggris saudara. Karena banyak LPK yang wah ngasih bunga-bunga makin bengkak budgetnya, jadi tidak terfokus ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris padahal sebenarnya bahasa Inggris itu yang Ya, menjadi penting untuk betul. karena banyak orang nanya, Pak saya bisa bahasa kerja di kapal. Ya. Ketika Ya. saya tanya, ke kapal pesiar Iya. bisa bahasa Inggris nggak bisa Pak, saya bisanya pakai bahasa Jawa atau Ya. bahasa mana. Nah, Iya. setahu saya di Amerika itu Iya. banyak warga negara Iya, asing dan betul. nggak mungkin bisa pakai bahasa Jawa Iya. ya. Nah, jika kalau mereka berangkat ke luar negeri nggak bisa bahasa Inggris, pasti ada resikonya dong Pak. Ya, pasti jelas itu sangat Ada fatal ya. Komunikasinya pasti nggak akan nyambung sama Ya, sekali ya. sejatinya sih kita tidak mungkin pasti 100% bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar. Setidaknya ada trik-trik dan gitu-gitu poin-poin yang memang bakal itu bisa mengantarkan si calon karyawan bisa belayar. Jadi nggak perlu belajar 16 grammar segala macam, tidak. Jadi ada trik-trik khususnya. Ada trik-trik khususnya ya, jadi nggak perlu harus lama belajar bahasa Nggak Inggris perlu, sebenarnya ya. tidak perlu. Nanti ya akhirnya nanti bakal dikal pesiar sejatinya gitu. Oke. Ya. Oke guys, itu Ya. informasi yang luar biasa dari Pak Agung dari Yayasan Agung Bina Bangsa.
buat bapak-bapak, ibu-ibu, jika Anda ingin ada pertanyaan, silahkan Anda tulis di dalam komen di bawah. Yang pastinya bahwa informasi yang kita sampaikan hari ini melalui Pak Agung, semoga ini bisa menjadi acuan dan pegangan pedoman kepada Anda semua bagaimana yang ingin kerja di kapal pesiar secara detail, informasinya valid, nggak ada yang dibuat-buat, dan ini pastinya informasi ini akan sangat berguna buat Anda semua. Paling itu aja untuk hari ini, Pak Agung. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga informasinya bermanfaat juga, dan buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you buat hari yang indah. Have a nice day. Sampurasun.